Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali dalam majelis ilmu Sentuhan Kolbu, penyejuk hati, penguat iman. Dan pemirsa, bersama kami telah hadir Ustadz yang akan memberikan tausiah dengan tema yang telah kami persiapkan. Namun terlebih dahulu bersama-sama kita akan sapa bunda-bunda dari majelis taklim yang telah hadir di Masjid Nurul Iman TVRI Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentuhan kolbu, penyejuk hati, penguat iman. Alhamdulillah, apa kabar bunda? Alhamdulillah sehat. Semoga senantiasa sehat, begitupun juga keluarga di rumah ya bunda ya. Baik bunda, seperti biasa, tak kenal maka tak sayang, Andi akan sapa satu persatu nama majelis taklimnya. Ketika Andi sebutkan nama majelis taklimnya, bunda-bunda boleh menyapa kamera dengan salam. Baik, sudah siap semuanya? Adi awali dengan majelis taklim Jamaatul Ikhwan Lorong Kelapa 3 Kertapati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai jilbab hitam, baju putih, luar biasa. Terima kasih bunda semuanya telah hadir. Selanjutnya majelis taklim Al Ihsan Indralaya Ogan Ilir. Luar biasa, pakai jilbab warna merah hati, brosnya menceling nian, luar biasa dari Ogan Ilir. Jam berapa berangkat? Jam 10, alhamdulillah. Tidak macet ya, ada jalan tol ya. Selanjutnya majelis taklim Baitul Makmur Sekip Madang. Waalaikumsalam. Di ujung situ warna jilbab putih, luar biasa. Terima kasih bunda, tetap semangat. Selanjutnya majelis taklim dari Nur Handayani Halim Perumnas Palembang. Pakai jilbab kuning kunyit, luar biasa, brosnya besak-besak. Terima kasih bunda. Selanjutnya majelis taklim Nurul Fadilah Lubuk Saung Kecamatan Banyu Asin 3. Waalaikumsalam, Banyu Asin. Tapi di sana banyu tetap tawar ya bunda, tidak asin ya. Alhamdulillah. Selanjutnya majelis taklim Salima Desa Teluk Kecapi Pemulutan Ogan Ilir. Waalaikumsalam, pakai ungu-ungu, cerah sekali. Terima kasih bunda. Selanjutnya majelis taklim dari Nurul Iman Lubuk Pakung Kelurahan Sinding Agung. Masih pakai jilbab hitam dan baju putih di ujung sana. Terima kasih. Selanjutnya majelis taklim Akbar Banyu Asin 3. Pakai merah-merah, brosnya juga besak-besak, luar biasa, cantik-cantik galau. Selanjutnya majelis taklim As-Sobar Lubuk Saung, masih Kecamatan Banyu Asin. Alhamdulillah. Selanjutnya majelis taklim Al Abror Sekip Ujung Palembang. Luar biasa, malah dari Sekip Ujung duduknya juga di ujung-ujung bunda.
Dan selanjutnya majelis taklim dari UIN Raden Patah Palembang. Waalaikumsalam, luar biasa, ini yang pemudi dan pemuda ada juga ya, terima kasih. Selanjutnya terakhir majelis taklim Al-Amal Ismail Al-Manoar Sekojo. Luar biasa, tepat di belakang Andi. Terima kasih Bunda. Baik bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita menyiapkan tema yang akan dibahas oleh Ustadz hari ini. Tema kita sangat menarik Bunda, yakni tawadu. Ada yang tahu tawadu itu apa? Apa itu tawadu? Betul. Tawadu itu lawan dari takabur atau sombong. Bisa dikatakan rendah hati ya Bunda ya. Nah, lalu apa sih keutamaan tawadu? Tanda-tanda tawadu itu seperti apa? Biar kita bisa mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah masuk golongan orang-orang yang tawadu? Hari ini tentu akan dibahas oleh Ustadz yang telah hadir. Kami undang Ustadz Haji Muhammad Ghazali Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah barokah. Alhamdulillah barokah. Aku kalau dekat Ustadz nih kalah ganteng aku ya. Terima kasih Ustadz tentunya hari ini telah hadir untuk mengisi sentuhan kolbu, dan tentu hari ini tema kita Ustadz tawadu. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pemirsa TPRI Sumatera Selatan, ibundaku sekalian, ibu-ibuku sekalian, saudari-saudariku sekalian, bapak ibu sekalian, para jamaah Masjid Nurul Iman TVRI Sumatera Selatan yang besar, tidak dihimbau gelar yang hadir, tidak bisa Ustadz sebutkan namanya satu persatu, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang datang dari Ogan Ilir, mana orangnya? Ucapkan alhamdulillah. Yang datang dari Banyuasin, alhamdulillah. Yang datang dari Palembang, jilbabnya merah, kuning, biru, jilbab putih, alhamdulillah. Dari jamaah Masjid Al-Abror yang saya kenal, jamaah Masjid Baitul Ma'mur, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari lisan bibir selalulah bersyukur, minimal kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang jauh-jauh dari Banyuasin, Ogan Ilir, yang jauh-jauh dari Sekip ujung, mudah-mudahan dari Sekojo, mudah-mudahan langkah kaki duduk diamnya semuanya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat bentuk ingat cinta kita kepada baginda Rasul,
yang mudah-mudahan dengan itu kita bersama akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita sore hari ini tawadhu. Biasanya kalau kau pengen tahu makna satu arti dari satu kata untuk diartikan, maka kita harus tahu lawan katanya. Ketika ibu kepengen tahu saya ini laki-laki, maka saya didekatkan dengan ibu-ibu, maka tahulah ibu saya laki-laki. Harus ada pembandingnya. Tapi sebelum saya membahas yang namanya tawadhu, ada sebuah kisah. Kisah ini terjadi pada seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah. Namanya Nu'man bin Sabit. Ketika dia lagi berjalan dengan pakaian ulamanya, ketika di tengah jalan beliau mendapati seorang anak kecil. Anak kecil lagi berjalan juga, tapi dia memakai terompah. Tahu terompah? Sandal kayu, tapi sandalnya kebesaran. Anak ini dengan susahnya berjalan. Ketika itu Imam Abu Hanifah menegur anak ini dengan mengatakan, "Nak, sendalmu kebesaran. Maka hati-hatilah engkau berjalan, jangan sampai jatuh." Maka si anak menjawab, terima kasih Bapak, terima kasih." Kemudian dia bertanya, anak ini pandai, dia bertanya, "Wahai Bapak, siapa engkau? Siapa engkau?" Maka ulama besar ini langsung menjawab, dia tidak mengatakan aku imam. Tidak, dia mengatakan namaku Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit. Maka ketika dijawab dengan Nu'man bin Sabit, maka si anak langsung tahu bahwa ini adalah imam. Ini ulama besar. Dia mengatakan, "Oh, rupanya engkau Imamul A'zam, imam yang agung." Maka jawab Imam Abu Hanifah, yang memberikan Imamul A'zam bukan diriku, bukan daku yang mengatakan bahwa diriku adalah imam yang agung, tapi muridku, para jamaahku dan masyarakat yang menyebutku dengan imam yang agung. Maka si anak langsung menasehati, langsung ngomong, langsung komen dengan ucapan itu, "Wahai imam, kalau dengan gelar imam yang agung engkau sombong dengan imam itu, tidak seperti saya. Kalau saya sekarang terpeleset karena sandal saya yang besar, maka saya terpeleset di dunia ini dan tidak memasukkan saya ke neraka karena terpeleset pakai sandal. Tapi jikalau engkau terpeleset dengan gelar imam yang agung, engkau merasa ujub, kemudian sombong dan merasa besar dengan sebutan itu, maka engkau nantinya akan tergelincir di akhirat dan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka." Anak kecil menasihati ulama besar. Nerimokah ulama ini ketika mendengar nasihat seorang anak kecil yang begitu penuh nasihat, keutamaan hikmah? Langsung tersungkur Imam Abu Hanifah, menangis sekeras-kerasnya, menyadari bahwasannya ujub, sombong, takjub dengan sendiri-sendiri akan membinasakan dia dunia dan akhirat. Apa maknanya ibu? Kalau ibu kepengen tahu yang namanya tawadhu, jangan ngomong tawadhu itu merendahkan diri, bukan. Tawadhu itu adalah urusan antara makhluk manusia dengan manusia. Yang namanya tawadhu itu adalah merendahkan hati kepada sesama manusia. Dia dari mana? Dari mana sifat tawadhu itu? Dari yang namanya ada satu sifat. Kepada siapa kita harus merendahkan diri? Kepada Allah. Itulah yang namanya tadarru', merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mesti kita sadari Bu ya, pakai jilbab hijau, ada hijau, katik,
berarti masih konsentrasi dengan ustadz. Yang ada pakai jilbab biru, hitam, merah, koneng, ungu, merah, semuanya sama. Semuanya makhluk Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya diturunkan ke muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa cuman untuk menyembah kepada Allah. Apapun bentuknya kita, semua yang hadir di sini semuanya akan menjadi orang yang sama. Tak perlu kita nak sombong. Tak perlu kita nak tinggi, tak perlu kita nak takjub dengan diri kita. Kenapa? Pada akhirnya kita akan sama. Kita lihat yang hadir di sini 50-an ke pucuk, betul? 50-an ke atas kan? Kita tuh gagah paling 50 ke bawah ibu. Yang cantik 50 ke bawah. Nah, kalau sudah 50-an ke pucuk sama baik. Nak cantik, nak jelek, nak pakai make up, pakai abang bibir sama baik, berkerut peot. Betul dah? 50-an. Sekarang kita lihat pada usia 60-an. Yang namanya pejabat tinggi, yang namanya pegawai rendahan, yang namanya komandan, yang namanya anak buah, ketika umur 60 sama baik, apa sebutannya? Pensiun. 60 sama, yang komandan pensiun, yang prajurit pensiun. Umur 70. Ketika umur 70 sama baik, nak rumahnya besar, rumah kecil, 2 tingkat, dak bertingkat sama baik. Karena kakinya sudah mulai lesu, naik tangga dak pacak lagi. Ada nenek yang naik tangga, ketika turun dia ngawi-ngawi kek tolong kek, dak pacak turun. 80-an kalau masih hidup. Kalau masih nak punya duit, dak punya duit, umur 80 sama saja. Dak bisa lagi umur 80 makan sate kambing. Dak bisa lagi makan kacang. Kenapa? Makannya cuman nasi putih sayur bening. Itu pun tak banyak lagi. Duit yang banyak tak berarti. Bahkan duit yang sedikit juga kadang tak ada arti. 80. Terus 90. Kalau umur 90 nak tidur ataupun nak bangun tidur sama baik. Ketika bangun tidur 90 nak tidur, dia sama baik. Dia nak ngapo umur 90. Sudah 90? Mati. Nak miskin, nak kaya sama baik. Kain kafannya 3 helai. Warnanya putih, tidak pacak warna ungu. Jilbab kuning tinggal. Jilbab merah dimbe anak cucu. Bros yang ada di sebelah kanan. Betul? Kenapa kita sombong? Kenapa kita tidak merendahkan hati kita kepada manusia? Kenapa kita tidak merendahkan diri kita kepada Allah? Kenapa? Maka kalau kita kepengen tawadu, maka kita harus tahu lawannya sombong. Apa sebab orang sombong? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasannya sebelum sombong itu ada satu sifat manusia, wa ijabul mar'i binafsi. Dia kagum, dia takjub dengan dirinya. Dia takjub oleh apa? Yang pertama. Takjub oleh apa? Yang pertama, takjub oleh pasangan hidupnya. Laki aku nih lurah ya. Itu kalau lurah. Yang RT ngomong, laki aku RT. Istri takjub karena suaminya berpangkat.
Ma itu juga suami merasa istrinya luar biasa. Yang kedua, anak. Nih hati-hati. Ya. Anak aku tuh pinter galau. S1, S2, S3. Di luar negeri, seumpama. Anak. Yang ketiga oleh apa? Oleh ilmu. Mentang-mentang pinter, mentang-mentang ustad. Cak yang di depan ini. Duluan masuk neraka. Benar. Karena di hadis baginda Rasul 3 orang ahli ibadah semuanya masuk neraka. Siapa yang pertama dia punya ilmu Quran, dia bisa baca Quran, masuk neraka. Yang kedua seorang yang kaya, oleh karena dengan kekayaannya masuk. Yang ketiga siapa dia? Yang ketiga orang yang berjihad fisabilillah. Itu oleh karena apa? Oleh karena dia sombong dengan amalnya dan mengharap pujian manusia, sehingga amal itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? 3. Yang keempat, kedudukan pangkat. Hati-hati, ya, hati-hati. Kedudukan pangkat kadang membuat kita sombong, kagum. Di kampung ini, nih, ibu pejabat, mulai jalannya dado dulu. Betul? Yang keberapa? 4. Yang kelima apa? Harto. Di kampung ini yang duluan punya mobil bagus, betul? Mau yang keenam? Setelah pesan-pesan berikut ini, sentuhan kolbu TPRI Sumatera Selatan